kita membuka peluang bahwa sastra tidak hanya dimiliki oleh kaum sarjana sastra yang hebat dan orang-orang yang mengaku berdarah-darah sastra. Maka cermin dari ini, pertarungan Bojonegoro ada sastra yang bergeliat dan bukan sunyi senyap seperti ditulis Pak Masyhuri. Ada, saudara. Ada, saudara. Kita harus tahu Bapak Tirto Adi Suryo yang biskupnya baru muncul, bumi manusia mingke monyet, mingke monyet. Nah, nama panggilannya itu adalah anak dan anak cucunya Bupati Bojonegoro. Berarti pernah besar di sini. Dan ketika di film Bumi Manusia itu dia ngesot di pendopo bupati. Dia itu ngesot di pendopo bupati itu. Dekat alun-alun yang ada ringin besarnya. Tahun 1900. Bojonegoro 1. Ada beberapa nama lagi yang ada di sini. Anda patut baca. Tetapi untuk sastranya kita memang betul kata Pak Masyhuri sunyi senyap. Dalam arti apa? Kualitas. Memang ada penulisan-penulisan sastra dan non sastra. Pak Masyhuri gelora kanonisasi ada di dadanya. Dia penganut HB Yasin yang menyusun sejarah sastra mulai zaman Siti Nurbaya. Dia berdosa karena menyepak tulisannya Mas Marco Madrikom, yaitu anak buahnya Mingke alias Tirto Adi Suryo. Mas Marco ini lahir di Cepu, menulis tulisan hebat, des, tapi tidak masuk sejarah sastra. HB Yasin yang Bapak Ibu guru setiap hari terima sejarahnya, sejarah periodisasi dari zaman Siti Nurbaya, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 55, Angkatan 60, 66, Angkatan 79, 80, apalagi seterusnya sampai zaman revitalisasi sastra pedalaman dan sampai zaman reformasi. Pak Masyhuri bingung goleki di tulisan Bojonegoro ora enek sing ditulis mok loro ne ngono kene. Tak inceng. Baru akan itu. Baru akan. Tapi saya punya bukti otentik tulisannya dulu yang ya. Tapi semoga hari ini Bapak akan mendapatkan sebuah barokah. Ya. Ya. Oke. Tapi hal ini adalah sebuah hal yang sangat lumrah. Karena kalau tanpa sejarah dan tanpa jasa Hindia Belanda, kita tidak punya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kita punya mungkin bahasa-bahasa Melayu pasaran. Yang mungkin kita punya adalah bahasa Cina singkek. Lu mau kemana? Lu mau sini ya? Begitu. Itu bahasa ditulis oleh kaum-kaum Tionghoa pada saat awal itu. Tahun 1900-an. Hindia Belanda berjasa untuk membuat bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Melayu. Ya, itu bahasa. Tapi berdosa kalau sastra. Pertobatan sastrawan terhadap bahasa lisan bahasa sehari bahasa pasar dimulai pada tahun 1980-an ke atas. Ada munculnya sastra-sastra kontemporer, puisi kontemporer. Remi Silado membuat puisi beling dari Bandung. Sutarji Kasum Bahri ngomong, "Pang tak kita kipung tak pelak papung tak pak." Nah, jadi puisi. Nah, sekarang mulailah bahasa-bahasa sehari-hari masuk di dalam sastra. Dan karena ada arus rezim pemerintah yang menjaga kebaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa sehari-hari, maka Pak Huri dari PSJB
bercerita kepada saya, jalan tengahnya adalah untuk pengucapan langsung, kalimat langsung boleh memakai bahasa sehari-hari. Tetapi untuk penuturan harus memakai bahasa yang baik dan benar. Supaya anak kita terdidik memakai bahasa Indonesia. 28 Oktober 1978. Yes. Sekarang Bojonegoro di mana letaknya? Pak Masuri termasuk salah satu penyair Indonesia dalam Apa dan Siapa Indonesia. Apa dan Siapa Penyair Indonesia. Ya. Mas Timur, Bojonegoro punya 2. Mas Gampang Prawoto, Mas Aryoko punya 3. Yonatan tidak masuk karena Yonatan tidak mengirimkan. Ya. Sibuk berliterasi, ya. Sibuk melacurkan diri, ya. Sehingga lupa mengirim, ya, gitu ya. Oke, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana sastra itu hidup dalam sesungguhnya. Karena Bojonegoro yang masih berkibar di mata Pak Masuri adalah PSBB. Sastrawan Bojonegoro dari Pak Marsudi Sastra Bojonegoro semuanya hampir mendapatkan juara Rancage tingkat nasional oleh Ayub Rosidi. Ya. Lantas Balai Bahasa Jawa Timur pembinaan juga juara Pak Uri, Gampang Prawoto, M. Sudarmati, ya, yang memberi Mas Uri juga, ya kan? Rancage itu yang kesenian, sungguh-sungguh Pak Uri dengan Pak Gelaran, kumpulan gurit. Nah, Pak Jayus PT, jangan PT, Jayus PT Purwosari mendapatkan berkat terletak Mas Jurang Gupit, Mas Nono Warnono, Pak Sunarjito Sumarjo. Wah. Terus yang satu lagi berkat Mas Danu. Oke. Tapi itu sastra Jawa. Sastra Indonesianya jejaknya mana? Kata Mas Masud. Wah. Kita membicarakan sastra Indonesia, aja sastra Jawa. Mas Timur ini Mas literasi sastra Jawa atau sastra Indonesia.